Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Advent yang ketiga, pada tanggal 12 Desember tahun 2021, tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Advent yang ketiga, dengan tema bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita sekalian. Hari ini kita tiba di Minggu Advent yang ketiga, atau disebut sebagai Minggu Gaudete, yang artinya sukacita. Jika di Minggu Advent yang kedua telah menyala 2 lilin berwarna ungu, sekarang ditambah lilin yang ketiga yang berwarna merah muda sebagai simbol sukacita. Lilin Advent yang ketiga memberi makna bahwa penderitaan di tengah dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kelak. Oleh karena itu, jangan patah semangat dalam hidup ini. Bersukacitalah, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah kabar sukacita bagi semua orang percaya di Minggu Advent yang ketiga ini. Saudara yang terkasih, untuk mengawali khotbah ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah bermakna demikian. Ada seorang pria yang rutinitasnya menimba air dan membawanya pulang ke rumahnya. Adapun jaraknya begitu jauh. Ia membawa air dengan memakai ember besar, masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari ember itu kebetulan adalah ember yang bocor, sedangkan ember yang satunya lagi tidak bocor. Jika ember yang tidak bocor itu selalu dapat membawa air penuh, namun ember yang bocor itu hanya dapat membawa air setengah saja. Selama beberapa waktu lamanya, hal ini terjadi setiap hari. Pria itu hanya dapat membawa 1,5 ember air
ke rumahnya. Tentu saja, si ember yang tidak bocor itu merasa bangga akan prestasinya karena dapat melakukan tugasnya dengan sempurna. Namun si ember bocor yang malang itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya dan ia merasa sedih sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari yang seharusnya dapat ia lakukan. Setelah beberapa lama kemudian, maka ember bocor itu berkata kepada pria tuannya itu, "Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, dan saya ingin mohon maaf kepadamu. Karena selama ini saya hanya mampu membawa setengah bagian air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Karena cacatku ini, saya telah membuatmu kecewa." Lalu pria itu dalam belas kasihannya berkata, "Jangan sedih dan merasa tidak berguna. Besok aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu yang membuatmu sadar bahwa engkau sangat berharga bagiku." Lalu benarlah keesokan harinya seperti biasa, pria itu kembali mengambil air bersama 2 ember miliknya. Ia mengisinya penuh dan kemudian kembali dengan melewati bukit dan lembah. Dan seperti biasa, ember bocor itu pun meneteskan air sedikit demi sedikit di sepanjang jalan, dan itu membuatnya merasa sedih. Lalu si tukang air itu berkata kepada ember itu, "Kenapa kamu harus bersedih? Lihatlah, tepat di sepanjang jalan di sisimu, ada begitu banyak bunga yang tumbuh subur dan mekar. Akulah yang menanamnya. Dan setiap hari ketika kita berjalan pulang, sesungguhnya kamulah yang telah menyirami bunga-bunga itu. Menurutmu, apa yang ada padamu adalah sebuah kegagalan. Namun bagiku justru sesuatu yang sangat berguna. Lihatlah, bahwa selama ini aku telah memetik banyak bunga yang begitu indah dari tempat ini. Itu semua boleh terjadi oleh karena ada engkau yang menyiraminya setiap pagi tanpa engkau sadari." Akhirnya ember yang bocor itu pun tidak lagi bersedih, sebab bersama tuannya ia begitu dihargai. Bahkan bersama tuannya ia mampu melakukan hal yang di luar dugaannya. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita bahwa ada kalanya kita merasa seperti ember yang bocor itu. Merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa begitu banyak kekurangan, merasa begitu banyak kesalahan ataupun dosa. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sadar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ia mau memakai kita seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Ia mau memulihkan keadaan hidup kita dari keadaan yang dirundung kesedihan menjadi kehidupan yang dilengkapi dengan sukacita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kesedihan apapun pasti akan dapat diubahkannya menjadi suatu sukacita. Saudara yang terkasih, demikianlah halnya yang kita simak dari khotbah di minggu ini. Bagaimana Tuhan mengubahkan kesedihan umat yang diperhamba oleh dosa yang akhirnya dihukum. Namun pada akhirnya kesengsaraan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Nabi Zefanya yang memulai panggilannya sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Sesuai dengan arti namanya, Zefanya berarti Allah yang melindungi. Sungguh benar bahwa ia telah merasakan perlindungan Allah dalam hidupnya dari berbagai situasi sulit yang terjadi pada masa itu. Sebagai Nabi Tuhan, ia harus berhadapan dengan keadaan spiritual, moral, dan sosial bangsanya yang sudah merosot tajam pada masa itu. Tetapi situasi dan kondisi yang tidak baik itu tidak pernah menghentikan langkahnya.
ia tetap melangkah menuju akhir yang baik. Kemerosotan besar bangsa Israel pada masa itu terjadi setelah kematian Raja Hizkia, kakek buyut dari Nabi Zefanya. Raja Manasye, anak Hizkia, mendirikan kembali mesbah-mesbah Baal yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Nabi Zefanya mengingatkan agar mereka bertobat. Jangan sampai mereka dihukum dan dihalau seperti sekam yang tertiup. Nabi Zefanya menyerukan, carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Namun apa yang disampaikan oleh Zefanya tidak didengarkan oleh mereka. Hingga pada akhirnya bangsa itu pun terbuang ke Babel selama 70 tahun. Zefanya yang melayani pada masa Raja Yosia tetap memiliki pengharapan. Itu sebabnya kitab Zefanya diakhiri dengan seruan untuk bersukacita karena Tuhan ada di antara mereka dan ia akan memulihkan keadaan mereka. Zefanya juga telah menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan keadaan bangsa Yehuda yang disebut sebagai sisa Israel, yakni mereka yang mencari perlindungan dari Tuhan, yang telah bertobat dan yang hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan berjanji memberikan pemulihan. Tuhan berjanji membaharui hidup mereka. Tuhan juga berjanji menyelamatkan, membawa mereka pulang, mengumpulkan mereka kembali agar menjadi sebuah bangsa yang besar. Inilah suatu pesan sukacita yang kita temukan dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Saudara yang terkasih, Nabi Zefanya berseru agar putri Sion, yaitu umat Allah, bersorak-sorai sebab keselamatan yang daripada Tuhan telah hadir. Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari pembuangan Babel. Tuhan telah meluputkan umatnya dari penderitaan. Keselamatan dan pemulihan berasal dari Allah. Itu adalah karya dan inisiatif Allah. Karena kasih Allah yang besar, yang memberi pengampunan, membawa pembaharuan, dan sebuah pengharapan yang baru. Inilah alasan untuk bersukacita. Sekalipun menurut ukuran dunia ini, ada begitu banyak ukuran yang membuat kita bersukacita. Namun sukacita yang abadi adalah ketika kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama, kehadiran Tuhan adalah segala-galanya bagi umat Israel. Ketika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, maka hidup mereka akan selalu dilingkupi dengan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, yang namanya sukacita pastilah kita semua harapkan. Tidak ada orang yang tidak mau hidup bersukacita. Apapun dan bagaimanapun caranya, semua orang selalu ingin mencari kebahagiaan dalam hidup. Walau kadangkala banyak orang yang salah memahami bahwa sukacita itu adalah ketika semuanya serba berkelimpahan. Namun ternyata lewat firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa sukacita yang sempurna adalah ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa Tuhanlah sumber pemulihan yang sempurna. Baik itu pemulihan fisikmu, yang sakit kiranya Tuhan pulihkan menjadi sembuh. Baik itu dunia yang saat ini dilanda oleh pandemik, kiranya Tuhan memulihkan dunia ini sehingga situasi ini kembali normal seperti sedia kala. Tetapi bukan hanya kehidupan fisik semata, melainkan saat ini keadaan hati, pikiran dan karakter kita juga perlu dipulihkan. Hubungan persekutuan kita dengan Tuhan juga perlu dipulihkan. Jika dahulu kita sering menjauh dari Tuhan, maka mulai saat ini mari menerima pemulihan hubungan itu. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara yang terkasih, mendekatlah kepada Tuhan. Datanglah beribadah ke gereja.
Terimalah lawatan Tuhan atas kehidupanmu di tengah keluargamu, agar engkau merasakan sukacita atas pemulihan yang Tuhan lakukan. Selain hubungan kita dengan Tuhan, tentu saja relasi kita dengan sama manusia juga perlu dibaharui, agar setiap kebencian, permusuhan, perselisihan juga dapat diselesaikan. Jika ada hubungannya renggang, supaya kembali erat, jangan lagi sibuk mencari cara untuk menjatuhkan musuhmu, namun carilah cara untuk mengasihi dan berdamai dengan semua orang, sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus, kasihi dan doakan musuhmu. Jika benar ini adalah masa Advent yang sangat sakral bagi kita, maka nantikanlah Dia, sambutlah Dia Sang Immanuel di dalam ketulusan dengan kesungguhan. Sebagaimana dikatakan Nabi Zefanya, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tentunya firman ini akan mendarat di dalam hati kita, akan betapa pentingnya hidup yang dipulihkan, sehingga kita yang selama ini mengalami sesuatu yang mengganjal dalam hati terhadap seseorang, maka di Minggu Advent yang ketiga ini, menjelang perayaan Natal, semua itu haruslah dipulihkan. Tentu bukan kita yang memulihkan, tetapi izinkan Allah berkarya memulihkan kehidupanmu, memulihkan hati dan pikiranmu, agar sepenuhnya menjadi baru. Saudara yang terkasih, atas segala karya Allah, kita semakin mengenalnya melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa Ia adalah Allah yang bukan sekedar menjadi pahlawan yang memberi kemenangan dan membaharui kita, tetapi Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Ia membuat kita merasakan hidup yang penuh dengan sukacita, dan Ia juga turut bersukacita bersama dengan kita umat kepunyaannya. Dia adalah Allah yang selalu ada dan hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari jalani hidup dengan penuh sukacita. Jangan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun juga. Lakukanlah apa yang terbaik bagi Tuhan. Tunjukkan buah pertobatan dan rasa syukurmu atas pemulihan dan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu lewat cara hidup yang berkenan kepadanya. Bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rancangan damai sejahtera-Mu yang memulihkan dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami beroleh sukacita. Tuntunlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami selalu hidup bersyukur dan bersukacita, oleh karena Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin.